إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ketakwaan tersebut di dalam hati kita agar supaya diri kita terhindar dari setiap sebab-sebab jalan-jalan menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa tersebut memudahkan kita untuk meningkatkan amalan saleh dan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia, baik itu berupa bencana alam ataupun merosotnya akhlak manusia, terutama di negeri kita tercinta Indonesia, di antaranya adalah hasil perbuatan dari orang-orang jahil, berupa perkataan-perkataan ataupun ucapan-ucapan ataupun pendapat dan fatwa yang berkaitan dengan masalah agama, akan tetapi tidak didasari dan tidak disertai dengan ilmu agama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat dan salaful ummah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara urusan agama tanpa ilmu merupakan suatu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang muslim, maka keburukanlah yang akan menyebar di tengah-tengah manusia. Lihatlah betapa banyak orang yang ketika berhadapan dengan media sosial, maka ia merasa dirinya lebih alim daripada orang yang alim. Dirinya merasa lebih berhak untuk mengeluarkan pendapat-pendapat logikanya saja, tanpa didasari dengan kaidah yang benar, tanpa didasari dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Sehingga yang terjadi, ia berkata tanpa ilmu, kemudian ia menyesatkan manusia dan dirinya pun tersesat. Tidak hanya itu pula, ia pun tidak bertanggung jawab kembali terhadap kesesatan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, janganlah kalian berbicara sesuatu tanpa ilmu dalam segala hal. Jika seandainya Anda tidak memiliki ilmu kedokteran, maka tidak boleh bagi Anda untuk berbicara dan berpendapat sesuai dengan keinginan Anda dalam masalah kedokteran. Begitu pula dalam masalah dunia yang lainnya. Jika Anda tidak memiliki ilmunya, maka alangkah baiknya bagi Anda untuk menutup mulut dan diam. Lalu bagaimana dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan agama Islam? Jika seandainya kita tidak memiliki ilmu agama, lebih baik bagi kita untuk mendengar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua telinga, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu mulut, agar supaya kita menjaga lisan kita dan agar supaya kita banyak mendengar kebaikan, agar supaya seorang muslim memperhatikan apa yang menjadi suatu ilmu yang harus ia ketahui dan mana perkara-perkara yang harus ia jauhi. Oleh karenanya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian mengatakan sesuatu tanpa ilmu, apapun itu, urusan dunia atau urusan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran,
wal basara, penglihatan, wal fuada, hati manusia. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang kita lontarkan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ucapan tersebut benar, maka kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Akan tapi jika ucapan tersebut menyesatkan manusia, maka sungguhnya kita pun akan menanggung setiap dosa dari sebanyak manusia yang mengikuti kesesatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terutama di tengah-tengah kerancuan pemikiran-pemikiran yang ada di negeri kita, banyak sekali orang-orang yang memiliki kerancuan dalam berpikir tentang masalah urusan agama, seperti halnya orang-orang liberal yang mana mereka berpendapat nyeleneh seputar agama Islam dengan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan di atas pemahaman manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, yaitu para sahabat radhwanullahi alaihim ajma'in. Betapa banyak di antara mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, memaknai setiap ayat Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akal mereka, padahal akal mereka tidaklah digunakan kecuali di atas kesalahan. Dan tidaklah mereka orang-orang yang berfikir, mereka hanyalah orang-orang yang mengedepankan logika, sehingga mereka pun membantah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang suatu pokok hukum bagi seorang muslim, jika seandainya ada seorang muslim yang membantah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka ketahuilah minimal di dalam hatinya ada sifat-sifat kemunafikan, karena tidak akan ada seorang muslim yang berani membantah firman Allah dan berani membantah sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menimbang-nimbang setiap apa yang Allah sampaikan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kecuali di dalam hatinya ada kekufuran dan kecuali di dalam hatinya ada kenifakan ataupun kemunafikan. Nas'alullah salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim dituntut untuk berbicara sesuatu tentang urusan agama dengan ilmu, maka wajib baginya untuk belajar agar supaya kejahilan dan kebodohan di dalam dirinya terangkat, sehingga ia pun bisa berjalan di atas pemahaman yang benar. Jika seandainya ia tidak memiliki ilmunya, alangkah baiknya baginya untuk menutup mulutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbku telah mengharamkan bagi kita semua, yaitu berupa perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak secara zahir ataupun yang tersembunyi di dalam hati manusia, berupa pemikiran-pemikiran, maka itu merupakan perbuatan-perbuatan yang keji. Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Kemudian wal isma wal baghya bi ghairil haqqi, kemudian Allah mengharamkan perbuatan dosa, perbuatan kezaliman dengan tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian tahu sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat tersebut, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan bagi kalian mengucapkan suatu ucapan yang mana kalian tidak memiliki ilmunya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala memberikan pendapat tentang ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini tingkatan-tingkatan dosa, dari dosa yang paling ringan sampai dosa yang paling berat. Yang pertama Allah sebutkan di dalam ayat tersebut berupa dosa yang paling ringan. Yang pertama adalah perbuatan keji dan perbuatan dosa. Kemudian dosa atau perbuatan yang haram yang kedua yang agak berat sedikit adalah perbuatan kezaliman dan melampaui batas. Kemudian dosa yang lebih berat lagi adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih berat lagi dari semua dosa adalah berbicara tanpa ilmu. Jika seandainya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasannya berbicara tanpa ilmu merupakan dosa yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana
seorang muslim lisannya begitu mudah untuk mencemooh agama Islam atas dasar hak asasi manusia, atas dasar kejahilan dan kedunguan. Karena sesungguhnya tidak akan hati seorang muslim muncul di dalam hatinya, di dalam benaknya untuk mencela agamanya yang mulia, yaitu agama Islam, kecuali dalam hatinya ada kemunafikan dan penyakit-penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari dosa tersebut sehingga kita berada di atas jalan yang benar sesuai dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di manakah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan di manakah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertanyaan seperti itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui jawabannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segan, tidak malu, tidak sungkan untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sampai datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang masalah itu kepada malaikat Jibril. Dan kita tahu bahwasanya malaikat Jibril adalah penyambung wahyu antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu diturunkannya Al-Quran melalui risalah, yaitu seorang utusan malaikat Jibril. Lalu apakah malaikat Jibril mengetahui perkara tersebut? Malaikat Jibril tidak tahu perkara itu dan malaikat Jibril mengatakan la adri. Naiklah malaikat Jibril menuju Allah Subhanahu wa taala dan bertanya kepadanya. Kemudian malaikat Jibril datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan jawaban atas permasalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lelaki tersebut. Barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjawab dari pertanyaan itu. Sungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduhu, yaitu masjid-masjidnya. Wa abghadul makan, dan adapun tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi adalah aswaquhu, pasar-pasarnya. Dalam hadis ini lihatlah bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu beliau adalah seorang nabi dan rasul. Kita tahu beliau adalah seorang yang mengetahui tentang urusan agama ini. Beliaulah yang diturunkan wahyu kepadanya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya sesuatu dan beliau tidak tahu, beliau mengatakan tidak tahu. Maka kita sebagai orang-orang yang masih awam, yang belum mumpuni ilmunya, alangkah baiknya untuk tidak berpendapat dalam urusan agama. Dikhawatirkan ia menghalalkan yang haram dan ia mengharamkan yang halal, sehingga manusia pun tersesat dari jalannya dan manusia pun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang pada suatu zaman, yaitu tahun-tahun penuh dengan tipuan. Orang-orang jahil diangkat menjadi alim atau dianggap menjadi orang alim. Yang tidak layak dikatakan ustadz dibilang ustadz, yang tidak layak dikatakan kiai dibilang kiai. Ditanya sehingga ia pun berfatwa, sehingga ia pun tersesat dan menyesatkan manusia. Maka inilah yang terjadi. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim harus berusaha untuk menahan diri, menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa tersebut. Karena itulah salah satu sebab kehancuran dan perpecahan di atas umat ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas hidayahnya dan memberikan keistiqomahan di atas iman dan takwa, mengangkat setiap kejahilan dan kebodohan di dalam diri kita, senantiasa menuntun kita di atas kebenaran dan menjauhkan kita dari setiap kesalahan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da din ya qawiyyu ya matin. Allahumma irfa' 'anna al waba' Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala'. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala'. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala'. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala' ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillah wa aqimus salah.